Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nairur Raja, syarah kitab Safinatin Najah. Kita telah sampai kepada perkataan wa ayyun qiyah, dan hendaknya seorang yang beristinja itu membersihkan al-mahalla, tempat. Al-muradu bil mahalli huna, yang dimaksud dengan tempat di sini yang harus dibersihkan adalah as-safhatu, safhah. Safhah ini belahan tengah pada pantat. Yang kedua adalah wal hasyafatu, hasyafah, ujung atau kepala dzakar. Kemudian yang ketiga adalah wa dhahiru farjil mar'ati, bagian zahir farjinya seorang perempuan. Wasafhatu, adapun safhah itu adalah ma, yaitu sesuatu yang domu, yang bergabung indal qiyam, ketika berdiri. Jadi safhah itu ketika berdiri itu bergabung, tetapi ketika duduk itu terpisah, yaitu belahan tengah pada pantat. Wal hasyafatu, dan adapun hasyafah itu adalah ra'sud dzakari, yaitu ujung atau kepala dzakar. Al-makna, adapun maknanya, an-natsaniyah, bahasanya yang kedua, min syuruti ijza'il istinja bil hajar, yang kedua dari syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu adalah ayun qiyal mustanji, hendaknya membersihkan al-mustanji, orang yang beristinja, hendaknya orang yang beristinja membersihkan al-mahalla, tempat. Ayunadzifahu, hendaknya orang yang beristinja membersihkan tempat, bihaitsu, dengan sekira, layab kau tidak tersisa, illa, kecuali atharun, kecuali hanya bekas saja. Layazuluh, yang tidak bisa hilang apa bekas, illa, kecuali bisi gharil khazaf, kecuali dengan kecil-kecilnya tembikar. Awil ma', atau bekas tadi nggak bisa hilang kecuali dengan air. Fa'idha lam tunqi, maka apabila tidak bisa membersihkan, thalathu masahatin al-wajibatu, 3 usapan yang wajib itu nggak bisa membersihkan tempat, maka wajibal inqah, maka wajib membersihkan biziyadati alaihin, dengan menambah atas 3. Jadi kalau dengan 3 usapan itu nggak bisa bersih, maka wajib menambah dari 3 usapan. Kemudian syarat selanjutnya adalah alla yajifa an-najasu, yaitu hendaknya tidak boleh menjadi kering an-najasu, najis yang keluar. Al-makna, maknanya adalah ats-tsalisah, an-tsalisata, bahasanya yang ketiga, min syuruti ijza'il istinja bil hajar, dari syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu adalah alla yajmada al-khariju kulluhu au ba'duhu. Alla yajmada, tidak boleh menjadi padat, maksudnya menjadi kering. Al-khariju, perkara yang keluar, kulluhu, seluruhnya, au ba'duhu, atas bagiannya. Tidak boleh menjadi kering, tidak boleh menjadi padat. Al-khariju, najis yang keluar, kulluhu, seluruhnya nggak boleh kering, au ba'duhu, atau sebagiannya nggak boleh kering. Bihaitsu, dengan sekira, layak lauhu al-hajaru, tidak bisa menghilangkan benda yang keluar tadi, al-hajaru, batu. Fala budda, maka harus ayakuna, adanya najis yang keluar tadi itu rodban, masih basah, au jamidan, atau padat, yaklauhu al-hajaru, yang bisa dihilangkan oleh batu. Jadi intinya najis tadi itu nggak boleh menjadi kering. Kalau najisnya tadi sudah menjadi kering, maka wajib menggunakan air. Kemudian syarat selanjutnya adalah alla yantaqilah, najis tadi nggak boleh berpindah. Jadi najis tadi itu nggak boleh berpindah dari tempat keluarnya, harus masih di tempat keluarnya. Al-makna, maknanya adalah an-rabi'ah, bahwasanya yang keempat, min syuruti ijza'il istinja bil hajar, dari syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu adalah alla yantaqilal khariju,
tidak boleh berpindah al-khariju, najis yang keluar nggak boleh berpindah amma dari tempat istaqarra yang menjadi tetap apa kharij fihi pada pada tempat keluarnya indal khuruj ketika keluar. Walam yujawis dan tidak boleh melewati apa kharij benda yang keluar tadi nggak boleh melewati as-safhata safhah wal hasyafata dan hasyafah. Jadi intinya nggak boleh berpindah. Najis yang keluar tadi nggak boleh berpindah dari tempat keluarnya. Kalau sudah berpindah dari tempat keluarnya, wajib menggunakan air. Kemudian syarat selanjutnya adalah wa alla yatra'a alaihi akharu dan tidak boleh datang alaihi atas najis yang keluar tadi akharu najis yang lainnya atau benda yang lainnya. Jadi benda yang lainnya atau najis yang lainnya enggak boleh datang kepada najis yang keluar tadi. Al makna adapun maknanya Anal khamisa bahasanya yang kelima min syuruti ijza'il istinja bil hajar dari syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu adalah alla yakhtalita tidak boleh bercampur bil kharij dengan benda yang keluar ghairu jinsihi selain jenisnya. Kalau dengan sama-sama jenisnya misalnya kencing kemudian keluar lagi kencing lagi bercampur dengan kencing yang kedua itu enggak masalah karena sejenis. Ai wa ghairu arakin dan selain keringat. Jadi kalau najis yang keluar tadi bercampur dengan keringat, ketetesan keringat itu juga enggak masalah. Fa in ikhtalatoh maka jika benda yang keluar tadi, najis yang keluar tadi bercampur bihi dengan selain jenisnya, misalnya berak bercampur dengan air atau berak bercampur dengan kencing walau ba'da istijmarihi walaupun setelah istinjanya dia maka ta'ayyanal ma wajib menggunakan air karena sudah bercampur dengan yang lainnya. Sawaun kanal mukhalid radban sama saja apakah yang bercampur tadi yang mencampuri tadi itu basah kamain seperti air wa baulin dan kencing amjafan najisan atau yang mencampuri tadi itu adalah kering najis karauthin seperti kotoran hewan amtohiron atau yang mencampuri tadi suci katurabin seperti debu. Intinya nggak boleh datang kepada najis yang keluar tadi benda yang lainnya selain dari jenisnya atau keringat. Kalau yang datang kepada najis tadi itu adalah sejenis dengannya atau keringat maka itu nggak masalah. Wa khalafa dan berbeda pendapat Ar-Ramliyu Imam Ramli fil jafit tahir di dalam benda yang kering yang suci. Faqala kemudian Imam Romli mengatakan bi adami dororihi dengan tidak masalahnya, dengan tidak bahayanya bercampur dengan benda yang kering yang suci. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i, kalau yang mencampuri benda yang keluar tadi, yaitu berak yang keluar tadi atau najis yang keluar tadi, itu benda yang suci, yang kering, maka itu enggak masalah. Ini menurut Imam Romli. Kemudian syarat selanjutnya adalah wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Tidak boleh benda yang keluar tadi melewati safhatahu wa hasyafatahu. Al makna adapun maknanya an-nasadisa bahasanya yang keenam min syuruti ijza'il istinja bil hajar dari syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu adalah alla yujawiza tidak boleh melewati algha itu berak itu enggak boleh melewati safhatal mustanji yaitu safahahnya al mustanji orang yang beristinja wal baulu dan adapun baul wal baulu dan tidak boleh melewati apa baul hasyafatahu hasyafahnya fima pada sesuatu idza kana dzakaron apabila yang mustanji tadi adalah laki-laki enggak boleh melewati hasyafahnya wa yuzadu dan ditambah alla yadkhula tidak boleh masuk perkara yang keluar tadi enggak boleh masuk madkhalat dzakar tempat masuknya dzakar fil unsa pada perempuan. Kalau yang keluar tadi najis yang keluar tadi itu sampai masuk ke dalam tempat masuknya dzakar pada perempuan maka wajib menggunakan air karena lubangnya itu beda-beda.
lubang kencing itu beda, lubang tempat masuknya dzakar itu juga beda. Wa alla yusibahu ma'un, dan tidak boleh mengenai perkara yang keluar tadi ma'un air. Al makna adapun maknanya adalah an-nasabi'a, bahasanya yang ketujuh, min syuruti ijza'il istinja bil hajar, dari syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu adalah alla yusibal kharija ma'un, tidak boleh menimpa kepada najis yang keluar ma'un air, walau litathirihi, walaupun untuk mensucikannya benda yang keluar tadi, kama maros, bagaimana penjelasan yang telah lewat. Jadi intinya nggak boleh sesuatu yang keluar tadi, yaitu atau pipis tadi, bercampur dengan air walaupun tujuannya adalah untuk mensucikannya. Kalau sudah bercampur dengan air, sudah nggak boleh lagi istinja dengan batu, wajib dengan air. Kemudian syarat yang terakhir adalah wa antakunal ahjaru tahiratan, dan adanya batu-batu yang digunakan untuk istinja itu tahiratan, itu suci. Al makna adapun maknanya an-nathamina, bahasanya yang kedelapan, min syuruti ijza'il istinja bil hajar, dari syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu adalah tahiratul ahjar al mustanjabiha, yaitu sucinya batu-batu yang digunakan istinja biha dengannya, batu-batu tadi. Fala yasihu, maka tidak sah, bin najasi, yaitu tidak sah batu-batu tadi, istinja tadi, bin najasati, dengan batu yang najis, wala bil mutanajisah, atau dengan benda yang mutanajis. Jadi batu yang digunakan tadi harus suci. Kemudian kita masuk kepada faslun, fasal furudul wudu sitatun. Fardu wudu itu ada 6. Al-furud jam'u fardin. Furud ini jamak dari fardin. Wal fardu, adapun fardu itu lugatan dalam makna bahasa an-nasib, bagian. Fardu itu adalah bagian, wal lazim, dan sesuatu yang harus lazim. Wa syar'an, adapun secara syariat itu adalah alladzi, perkara yang yusabu, yang diberi pahala, ala fi'lihi, atas melakukannya, wa yu'aqabu, dan disiksa, ala tarkihi, atas meninggalkannya. Jadi kalau melakukan fardu itu diberi pahala, kalau meninggalkan fardu itu disiksa. Wa huwa, adapun fardu itu adalah ahadul ahkami syar'iyyah as-sab'ati, salah satu dari hukum-hukum syariat yang 7. Faniha, yang kedua adalah al-mandub. Wa huwa, adapun mandub itu adalah ma, sesuatu, yusabu, yang diberi pahala, ala fi'lihi, atas melakukannya ma, kalau dilakukan mendapatkan pahala, wala yu'aqabu, dan tidak disiksa, ala tarkihi, atas meninggalkannya. Thalithuha, yang ketiga adalah al-muharramu, yang diharamkan. Wa huwa adalah al-muharram, itu adalah ma, sesuatu, yusabu, yang diberi pahala, ala tarkihi, atas meninggalkannya ma, imtithalan, tetapi meninggalkannya tadi karena melaksanakan perintah. Jadi kalau meninggalkan perkara tadi bukan karena melaksanakan perintah, yang enggak dapat pahala. Wa yu'aqabu, dan disiksa, ala fi'lihi, atas melaksanakannya ma. Wa rabi'uha yang keempat adalah al-makruh. Wa huwa, adapun makruh itu adalah ma, sesuatu, yusabu, yang diberi pahala, ala tarkihi, atas meninggalkannya ma, imtithalan, meninggalkannya tadi karena melaksanakan perintah. Jadi meninggalkan perkara yang makruh karena melaksanakan perintah, maka itu diberi pahala. Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa, ala fi'lihi, atas melakukannya ma tadi. Khamisuha yang kelima adalah al-mubah. Wa huwa, adapun mubah itu adalah ma, sesuatu, la yusabu, yang tidak diberi pahala, ala tarkihi, atas meninggalkannya ma, wala fi'lihi, dan tidak diberi pahala, wala fi'lihi, dan tidak melakukannya ma. Tidak diberi pahala meninggalkan, dan tidak diberi pahala melakukannya ma. Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa, ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya. Meninggalkan atau melakukan enggak disiksa. Sadisuha yang keenam adalah as-sahih. Hukum yang keenam adalah sahih. Wa huwa, adapun sahih, fil ibadat, di dalam ibadah-ibadah itu adalah ma, sesuatu, waqa'a, yang terjadi, kafian, hale mencukupi, fi suqutil qada, sesuatu yang mencukupi di dalam menggugurkan qada.
Jadi kalau sudah dilakukan maka tidak wajib mengqadha lagi, itu namanya sahih. Wa fi uqudil muamalat, dan di dalam akad-akad muamalat, sahih itu adalah ma sesuatu sabata yang telah tetap apa ma ala mujabi syar'i, atas ketetapan syariat. Sabiuha yang ketujuh adalah al-batilu, batil wa yuradifuhu dan yang menyamai dengan batil itu adalah al-fasidu, fasid, fil asah menurut pendapat yang asah. Jadi batil itu sama dengan fasid, dalam maknanya itu sama. Wa huwa adapun batil itu fil ibadat, di dalam ibadah-ibadah itu adalah ma sesuatu lam yusqit yang tidak bisa menggugurkan al qada, walaupun sudah dilakukan tetap wajib mengqada. Itu namanya batil, tidak menggugurkan qada. Wa fil uqudil muamalat, dan di dalam akad-akad muamalat, batil itu adalah ma sesuatu khalafa syar'a, sesuatu yang menyelisihi syariat. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.